Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ilmu Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati, wonten kesempatan ingkang mubarakah menika kula panjenengan sedaya sami-sami belajar inggih menika babagan mengenai badan jiwa. Ranten menungso kalau wau terdiri saking akal, sampun kita pelajari sane akal boten berpikiran yang negatif. Akal kalau wau su'aul basyirah kersane angsal cahaya saking Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa akal kalau wau berzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Berpikiripun selalu kita bahwasanya semuanya alam semesta ini yang menciptakan Allah. Kemudian badan kulon panjenengan sedaya kalawau nomor kalih terdiri daripada nafas sebagai lambang kehidupan. Kalawau kulon panjenengan sedaya nafas, bahwasanya nafas kalawau kedah kita zikiri ketika menghirup udara, hu mengeluarkan Allah, hu Allah, hu Allah, senantiasa supados manah kulon panjenengan sedaya kalau saged tenang, saged tentram. Nomor 3, badan kulon panjenengan sedaya terdiri saking manah, ati, kolbi. Kalau wau kedah dipuasani, kedah zikir kolbi, keranten boten menawi boten berzikir dumateng Allah, boten senantiasa untuk menghindari daripada godaan setan, manah kulon panjenengan sedaya inggih menika manah ingkang gersang, manah ingkang ngresula, manah ingkang awon. Pramila menika manah sampun kulon panjenengan sedaya pelajari maceme wonten sekawan. Lajeng nomor sekawan, badan kulon panjenengan sedaya kalawau terdiri dari mata hati. Sampun kita pelajari jenisnya mata hati, tingkatan mata hati, dan kemudian bagaimana cara membersihkan mata hati. Sampun kulon panjenengan sedaya pelajari. Lajeng nomor gangsal, badan kulon panjenengan sedaya kalawau terdiri dari nafsu. Nafsu sampun kita kulon panjenengan sedaya pelajari wonten 7 dan wonten sekawan ingkang nafsu ingkang awon kedah kulon panjenengan sedaya hindari. Nah, nomor 6 inggih menika badan kulon panjenengan sedaya terdiri dari jiwa. Nomor 7 roh. Nah, wonten kesempatan ingkang mubarakah menika kulon panjenengan sedaya sami-sami belajar inggih menika tentang jiwa. Jiwa niku napa? Ranten sering kulon panjenengan sedaya mirengaken bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, rusake diri kita, masyarakat kita, bangsa kita ini karena tidak kurang memperhatikan membangun jiwa. Kados bangunan griya kala wau sing dibangun dhuwure tok, atape tok, jendelane tok, cete dinding, tetapi bila mana mboten membangun pondasine maka rumah itu akan roboh. Termasuk negara kita ini barangkali yang harus kita bangun nggih menika membangun pondasi, membangun jiwa. Lah jiwa kala wau menurut pendapat para ulama inggih menika sifate rohaniyah, boten saged dipersani. Lah rohaniyah kala wau menurut Al-Qur'an bagian dari saking napa? Akal. Jadi akal itu perasaan. Menawi akal itu stres, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang berlebihan, itu juga akan terjadi namanya penyakit napa? Stres. Termasuk kakean ngegame, kakean depane media elektronik itu saged panas. Pramila menika anak-anak muda sekarang niku sebagian niku angel diatur keranten napa? Dicekoki kali HP niku. Sekarang yang terkenal dengan gepeng, setan gepeng niku. Anak-anak sekarang niku radi angel ditata, kemauannya sendiri, kalau bisa pengen enak tapi mboten mau berjuang. Termasuk jauh dari pikiran su'aul basyirah kalau wau, jauh daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Niki lajeng jiwa kalau wau menawi mboten kita
obati mboten kita deketken dumateng arsane Allah pramila menika panjenengan pirsani banyak namanya PHK dan sebagainya, tantangan hidup yang berat, banyak namanya penyakit jiwa, tendalan-dalan, ten pundi-pundi niku banyak stres, bahkan sekarang ada namanya rumah sakit untuk menangani kejiwaan niku. Pramila menika solusine kedah kula panjenengan sedaya selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak berzikir dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng jiwa kalau dipengaruhi kalian namanya nafas ngoten niku diajak berzikir dumateng arsane Allah. Yang ketiga bagian jiwa kalau nggih manah. Lah menawi manah kalau tebih saking Allah mboten diajak zikir dumateng Allah, selalu ati kalau wau gelisah, gundah, akhirnya nyuwun sewu panjenengan pirsani di gunung-gunung banyak rumah-rumah villa-villa itu menunjukkan apa? Kegelisahan hati. Dan kafe-kafe, karaoke dan sebagainya. Niku sumpeke hati masalah donya, padahal menawi kula panjenengan sedaya sadari donya kalau nggih ujian, menawi kita dekat kepada Allah insyaallah mboten sumpek, diajak ngaji, diajak zikir, termasuk sami-sami duduk di majelis taklim kados menika. Lajeng jiwa kalau wau juga bagiannya inggih menika ruh bagian jiwa. Menawi ruhnya kotor, jiwane mboten saged tenang. Nomor gangsal jiwa juga bagian daripada jiwa inggih menika lub niku napa? Lub niku adalah lapisan yang menembus nur ilahi. Nah, menawi jiwa kita jauh kepada Allah, yakin niku manahe mboten tentrem, gundah, susah lan gelisah. Lajeng yang mempengaruhi jiwa kalau nomor 6 inggih menika fuad, ada bisikan dari Allah, perintah lah. Perintah itu perintah kebaikan. Menawi jiwa kita kotor, yang mempengaruhi adalah nafsu dan setan. Yang ke-6 yang mempengaruhi jiwa kalau inggih menika ruh, termasuk ruh. Menika hal-hal yang bagian daripada jiwa yang mempengaruhi jiwa. Lajeng jiwa kalau wonten 3 tingkatan. Napa kemawon nomor sepindah inggih menika amarah. Jiwa amarah niku jiwane kotor, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang awon, nafsu dan setan akan mempengaruhi jiwa-jiwa yang kotor karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih tingkatan jiwa ingkang diwastani tingkatan lawamah. Napa tingkatan jiwa lawamah? Kalau wau sudah ada kesadaran bahwasanya yang dilarang oleh Allah itu tidak boleh dijalankan dan yang diperintahkan Allah itu harus dijalankan. Tetapi itu hanya sekedar sudah ada kesadaran tapi belum dilaksanakannya. Ngerti kalau sholat itu adalah wajib tapi masih tidak dijalankan, masih sibuk dunianya saja. Niku. Jadi sudah ada kesadaran tapi belum ada tindakan kalau yang disebut dengan tingkatan jiwa lawamah. Yang ketiga menika ingkang sae nggih menika tingkatan jiwa mutmainah, sudah ada kesadaran dan sudah dijalankan kesadarannya itu, termasuk menjalankan sholat, puasa, ngaji dan menjauhi sifat-sifat yang tercela. Istilahnya adalah taubatan nasuha, menyesali perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, berjanji tidak akan mau mengulangi perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Yang ketiga adalah menebus dosa-dosa yang telah dijalankan. Seperti sholat, berapa kali saya enggak sholat, saya tebus, sekarang saya tambahi sholat saya pareng kalau wau. Kemudian saya pernah menyakiti orang, sekarang saya tebus di bulan Ramadan ini akan saya menyenangkan orang itu. Itulah yang disebut dengan tingkatan yang ketiga, jiwa mutmainah. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ilmu at-taqwa ingkang dalem hormati. Kemudian bagaimana cara membersihkan jiwa? Cara membersihkan jiwa nggih menika langkah yang pertama adalah muhasabah, introspeksi diri. Apa-apa yang kita lakukan ini sudah benar menurut Allah atau belum? Kalau belum sadar, kita harus kita luruskan hati kita jalan, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian nomor kalih ingkang diwastani adalah
mujahadah kalau wow kesungguhan di dalam melawan hawa nafsu bisikan yang setan. Nomor 3, muaqabah, kita sadar itu diawasi. Muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muaqabah, menebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan diganti dengan perbuatan kebaikan. Muahadah, kita sadar bahwasanya Allah menciptakan kita, Allah itu mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Namun kita dikuasai oleh nafsu, akhirnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah, diisi hati kita dengan kebaikan-kebaikan, sifat-sifat yang mulia. Kemudian selanjutnya adalah mukhasyafah, kalau sudah kita lakukan akan terbukalah ma'rifatullah. Kemudian selanjutnya adalah musyahadah, Allah sudah menampakkan kita sudah dekat kepada Allah, kita sudah melihat keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tidak dijerumuskan oleh nafsu kita yang jelek, tidak dipengaruhi oleh setan yang mengajak kita dari jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah di dalam badan kita ada namanya jiwa. Jiwa sifatnya adalah rohaniyah, tidak bisa dilihat oleh mata hasad ini. Kemudian yang kedua adalah ada 6 bagian daripada jiwa, kemudian ada 3 tingkatan jiwa, kemudian yaitu yang berikutnya membersihkan jiwa. Maka mudah-mudahan ada guna dan manfaatipun, menawi ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan dalam nyuwun agung samudra pangarsami. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.